Satunya juga helikopter ini kan tentu kita melakukannya dengan cara yang paling aman dan paling semua aspek-aspek keselamatan itu tidak ada tawar-menawar. Ada satu lampu nggak nyala pun juga dia nggak terbang. Cuaca agak mendung berawan sedikit dia nggak terbang. Oh, okay. Jadi betul-betul semuanya very strict. Sahabat White Sky, mungkin perlu kita ketahui bahwa peran helikopter di dunia bisnis khususnya pertambangan sangat-sangat berperan aktif dan sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu hari ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu tokoh di bidang pertambangan, yaitu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas, untuk kita berbicara bagaimana ini peran helikopter mendukung bisnis pertambangan. Apa kabar Pak Tony? Kabar baik. Terbaik Pak. Pak, nih thank you banget udah berkenan hadir. Sama-sama. Saya masih berkenan hadir, maksudnya udah berkenan kami wawancara Pak pada hari ini. Nah, ini saya mau nanya-nanya sedikit aja Pak nih kalau boleh nih. Kan ini mungkin tentang Freeport dulu Pak. Kemarin belum lama nih Presiden Republik Indonesia mengatakan ya bahwa meresmikan teknologi 5G, smart mining. Nah, ini teknologi untuk membantu pertambangan di PT Freeport Indonesia. Mungkin seperti apa sih Pak ini? Oke. Jadi pertambangan kita ada dua tipe tadinya, yaitu tambang terbuka dengan tambang bawah tanah. Tambang terbuka itu sudah selesai tahun 2019, sekarang kita lanjutkan di tambang bawah tanah. Dan tambang bawah tanah ini ada di kedalaman 1.600 meter dari permukaan tanah dan di ketinggian sekitar 2.500 meter dari permukaan laut. Dan ini terowongannya kalau disambung-sambung itu kira-kira sekitar 600 sampai 700 km. Kalau disambung-sambung ya. Jadi kita mengelola tambang bawah tanah yang terbesar di dunia ini. Ini terbesar di dunia Pak? Terbesar di dunia. Wow, luar biasa. Kalau tambang terbukanya nomor 2 terbesar di dunia. Nomor satunya? Di Chili. Chili, oke. Silakan Pak. Nah, di tambang bawah tanah itu karena alasan safety, juga efisiensi dan produktivitas, kita menggunakan yang namanya Advanced Digital Technology System. Yaitu sebagian besar peralatan-peralatan tambang di bawah tanah itu dikendalikan secara remote dari satu stasiun yang jaraknya kira-kira 10 km dari tambang tersebut. Kita menggunakan Wi-Fi, fiber optik, dan juga latest kita menggunakan teknologi 5G untuk mengoperasikan. Kita udah uji coba di 2 alat berat dan ternyata berhasil dengan baik. Dan juga tentu saja teknologi 5G ini kita gunakan juga di surface ya, maksudnya di permukaan untuk di perkantoran kita dan juga komunikasi lainnya. Jadi inilah ada satu kesatuan sistem yang namanya Advanced Digital Technology tahun lalu diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi ya. Oke, luar biasa. Baik, Pak, ini kalau kita berbicara mengenai PT Freeport Indonesia, ini adalah bisnis pertambangan. Tentu tidak lepas dari yang namanya entah alat berat atau apa. Dan banyak orang yang melakukan bisnis pertambangan ini menggunakan helikopter. Nah, kalau kita boleh tahu, apa sih peran Freeport dalam menggunakan helikopter untuk menunjang bisnisnya? Mungkin saya cerita sedikit. Silakan. Wilayah kerja kita menamakannya job site ya. Daerah kerja itu ada beberapa tempat dan beberapa elevasi. Tambangnya ada di sekitar 4.000 meter, antara 3.500 sampai 4.000 meter. Pabriknya ada di ketinggian 2.800 meter. Kotanya Tembagapura di ketinggian 2.000 meter. Pelabuhannya di ketinggian 0 meter. Dan kota Kuala Kencana di sekitar 200 meter. Dan jaraknya kira-kira 100 km dari pabrik sampai ke pelabuhan. Jadi itu semuanya memerlukan satu dukungan transportasi dan logistik yang mumpuni dan aman. Ya, kita memiliki armada truk, trailer, kemudian pesawat terbang juga ada, dan juga helikopter tentunya. Jadi helikopter ini digunakan untuk menunjang produksi kita dan menunjang kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Nah Pak, kalau kita boleh nanya ya, dari segi operasional, dari pandangan Bapak nih, apa yang menjadi keuntungan serta keunggulan kalau kita menggunakan helikopter? Kalau kita bandingin sama transportasi darat contohnya.
Ya, helikopter ini pertama dia lebih cepat, dia lebih efisien dan lebih mudah terbang. Dan tadi saya sampaikan, kita punya elevasi yang berbeda-beda. Tentu dengan helikopter akan bisa lebih mudah. Kegiatan-kegiatan dengan helikopter yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan survei, pemantauan lingkungan, foto udara, pengangkutan barang, pengangkutan orang, pengangkutan air untuk mendukung konstruksi, layanan medis untuk daerah-daerah terpencil. Dan juga kita juga ikut membantu kalau seandainya ada amit-amit tapi ada kecelakaan ya, untuk search and rescue kita juga mendeploy langsung helikopter kita untuk melakukan pertolongan pertama dan juga kegiatan-kegiatan yang mendukung search and rescue lainnya. Oh, berarti itu dipakai untuk pemotretan udara sama evakuasi medis juga, Pak? Iya, nah, kita itu pakai juga. Potret udara untuk apa bangun rumah juga. Bangun rumah? Iya. Gimana tuh Pak? Kalau rumahnya di atas gunung gitu, ngangkutnya pakai apa? Jalannya nggak ada. Pakai helikopter doang, Pak? Pakai helikopter. Kayu-kayu itu untuk bangun itu kita angkut pakai helikopter. Jadi untuk mendukung konstruksi juga helikopter itu dibutuhkan. Oh, sangat dibutuhkan berarti Pak ya? Iya. Nah, kemudian juga untuk evakuasi medis, mungkin boleh diceritain Pak, maksudnya ada seperti apa sih Pak kisah untuk evakuasi medis kalau pakai helikopter di sana ya Pak, di Freeport? Oh iya, kita kan ada rumah sakit di sana. Ada rumah sakit, karyawannya ada 28.000 Pak. Iya. 28.000 kan mungkin aja ada yang sakit gitu ya. Iya. Yang sakit juga mungkin aja perlu dievakuasi. Iya. Dan juga mungkin kalau ada kejadian di luar wilayah kerja kita juga kita bantu untuk search and rescue, kan perlu evakuasi juga, medical evacuation, medivac lah istilahnya. Medivac, betul, memang medivac. Jadi itu semuanya siap Pak. Jadi helikopter kita juga siap, pesawat terbang kita juga siap untuk mengevakuasi pertama dari mungkin Tembagapura ke Timika, kemudian dari Timika ke Jakarta atau ke Surabaya dan lain sebagainya. Bapak pernah naik helikopter ke sana pasti kan? Sering dong. Nah, saya mau nanya, gimana rasanya naik helikopter? Takut nggak Pak? Saya sih nggak takut. Oh, kenapa tuh Pak? Maksudnya ya, boleh karena udah sering sekali dan itu salah satunya juga helikopter ini kan tentu kita melakukannya dengan cara yang paling aman dan paling semua aspek-aspek keselamatan itu tidak ada tawar-menawar. Ada satu lampu nggak nyala pun juga dia nggak terbang. Cuaca agak mendung berawan sedikit dia nggak terbang. Jadi betul-betul semuanya very strict. Dan ya manuvernya helikopter juga nggak begitu naik kemudian tiba-tiba begini gitu, nggak juga. Dia teratur gitu. Jadi benar-benar smooth and gently ya terbang naik helikopter. Karena keselamatan adalah faktor utama dalam operasional kita. Baik, safety is number one. Number one. There is no room for error. Baik Pak Tony, ini sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Saya mohon maaf nih Pak udah gangguin Bapak siang-siang. Terima kasih untuk knowledge-nya Pak. Sampai ketemu lagi kita pada sesi dan waktu selanjutnya, entah kapan. Tapi yang penting sehat selalu untuk Bapak dan sama-sama sehat semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan sahabat White Sky, itu dia tadi wawancara dengan Presiden Director PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Dan memang beliau mengutarakan mengenai Freeport dan yang paling utama, memang helikopter juga dibutuhkan dan perannya juga sangat besar dalam bisnis pertambangan di area Freeport di Papua sana. Dan sahabat White Sky tentunya jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel kami. Dan bagi yang ingin untuk terbang dengan helikopter kami bisa menghubungi di nomor call center kami di 0811 933 1111. Dan mari wujudkan mimpi kalian bersama Helicity, make it happen.